Halo semuanya, kembali lagi di mata kuliah Sistem Multimedia. Hari ini kita akan membahas tentang materi kompresi data. Nah, apa yang akan dipelajari di modul ini? Ya, yang akan dipelajari adalah tentang pembahasan teknik kompresi data. Kemudian yang kedua, tentang pemahaman mengenai kompresi dan bagaimana menggunakannya. Kompetensi, Anda sebagai mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan tentang kompresi data, sehingga Anda dapat menggunakan kompresi pada data-data tertentu. Nah, sebelumnya kita akan mempelajari dulu apa itu kompresi data. Nah, kompresi ini adalah memanfaatkan atau mengecilkan ukuran. Bukan kompresi yaitu membuat air dingin, kemudian dicelupkan kain, ya, kain dicelupkan ke air, kemudian ditaruh di leher, bukan leher, tapi jidat, dengan harapan panasnya turun. Bukan seperti itu. Ini kompresi, ya, berarti memanfaatkan atau mengecilkan ukuran. Nah, kompresi data, ya, kompresi data ini lebih merujuk kepada proses mengkodekan informasi menggunakan bit atau informasi bearing unit yang lain yang lebih rendah daripada representasi data yang tidak terkodekan dengan suatu sistem encoding tertentu. Atau singkatnya adalah, kompresi data adalah ketika kita mengecilkan suatu ukuran berkas menjadi lebih padat lagi atau lebih dimampatkan lagi. Contohnya adalah, jika kita mempunyai sebuah ukuran file berukuran 1 MB, kita bisa kompresikan menjadi kurang dari 1 MB. Nah, ini adalah contoh kompresi sederhana yang biasa kita lakukan. Anda pasti sering menggunakan ini kompresinya. Contohnya adalah Anda mengetikkan kata dengan singkatan. Misalnya yang dikompresi menjadi kata YG. Nah, hilangnya 2 karakter di sini ini bisa menjadi sebuah kompresi, sehingga menghemat memori yang digunakan. Nah, pengiriman data hasil kompresi dapat dilakukan jika pihak pengirim atau yang melakukan kompresi dan pihak penerima memiliki aturan yang sama dalam hal kompresi data. Jadi, ketika Anda mengirimkan file, ya, atau mengirimkan ketikan teks, nah, teks yang Anda kirimkan itu semuanya akan terkompresi. Supaya apa? Supaya teks yang dikirimkan itu lebih mudah atau lebih cepat sampai kepada pihak penerima. Nah, pihak pengirim harus menggunakan algoritma kompresi data yang sudah baku dan pihak penerima juga menggunakan teknik dekompresi data yang sama dengan pengirim, sehingga data yang diterima dapat dibaca atau didekodekan kembali dengan benar. Nah, perbedaannya adalah, tadi ketika data dikirim, ya, data teks yang dikirim ini sudah dienkodekan. Kemudian ketika sampai kepada pihak penerima, ya, ini akan didekodekan. Didekodekan berarti data atau teks yang dikirim itu akan dibuka lagi, bungkusnya istilahnya. Nah, kompresi data menjadi sangat penting karena memperkecil kebutuhan penyimpanan data, mempercepat pengiriman data, dan memperkecil kebutuhan bandwidth. Mengingat jaringan internet di Indonesia ini sangat cepat, dalam tanda kutip, sehingga perlu dilakukan kompresi data. Sebenarnya tidak melulu tentang itu, ya, karena saat ini kompresi data menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Karena memori ya, semakin besar, maka program atau aplikasi yang menggunakannya juga semakin besar ukurannya. Nah, teknik kompresi bisa dilakukan terhadap data teks atau biner. Kemudian gambar, ini formatnya JPEG, PNG, dan TIFF. Audio, MP3, AAC, RMA, dan WMA, dan video, MPEG, H261, kemudian H263. Kalau yang tidak tahu H261, H263 ini lebih merujuk kepada video yang berukuran seperti YouTube video, ya. Kemudian juga bisa berukuran video di mobile. Nah, itu yang merujuk kepada H261 dan H263.
Oke. Nah, kebutuhan data itu adalah 1 detik per 640 dikali 480. 640 dikali 480 ini adalah ukuran dimensinya. Nah, contoh kita lihat di sini. Data teks, satu karakter itu berukuran 2 bytes. Nah, kemudian setiap karakter ditampilkan dalam 8 kali 8 pixel. Oke, satu karakter ditampilkan dalam 8 kali 8 pixel. Nah, jumlah karakter yang dapat ditampilkan per halaman itu ada 640 dikali 480. Itu adalah ukuran dimensinya. Nah, setiap karakter tadi 1 byte ya. Satu karakter, sorry. Satu karakter itu sama dengan 2 bytes. Sedangkan satu karakter itu berukuran dalam 8 kali 8 pixel. Nah, kita lihat di sini berarti 640 dikali 480 dibagi 8 dikali 8 ya, sama dengan 4800 karakter. Berarti di dalam satu frame, satu ukuran, itu terdiri dari 4800 karakter. Nah, di sini kita dapat mendapatkan kebutuhan tempat penyimpanan per halaman. Kita lihat 4800 karakter tadi itu dikalikan setiap karakternya. Ya, dikali 2 byte ukurannya, maka menjadi 9600 byte. Atau jika dikonversikan ke dalam kilobyte itu ada sekitar 9,375 kilobyte. Nah, ini kebutuhan data untuk data teks. Kemudian itu tadi yang teks, kemudian ini data grafik. Grafik vektor ya. Satu gambar ya, still image itu gambar yang tidak bergerak, membutuhkan 500 baris. Kemudian setiap satu baris direpresentasikan dalam posisi horizontal, vertikal, dan field atribut sebesar 8 bit. Nah, sumbu horizontal direpresentasikan dengan logaritma ya, 640. Dan itu sama dengan 10 bit. Sumbu vertikal direpresentasikan dengan logaritma 480 sama dengan 9 bits. Sedangkan bits per barisnya ya, itu ada 9 bits. Kita dapatkan dari sumbu vertikalnya. Kemudian 10 bits itu kita dapatkan dari horizontal. Kemudian 8 bits kita dapatkan dari field attribute. Nah, jika dijumlahkan menjadi 27 bits per barisnya. Nah, sedangkan kita lihat kan kebutuhan penyimpanan dalam per gambar itu kita lihat 500 ini adalah barisnya dikalikan 27 itu adalah bits per baris. Jika didapatkan maka menghasilkan 1687,5 byte, atau jika dikonversikan menjadi kilobyte adalah 1,65 kilobyte. Nah, ini adalah color display. Color display ini file-file yang menampilkan warna. Bisa itu berupa gambar, bisa itu berupa video. Nah, jenisnya kita lihat ada 256, 4096, 16344, dan seterusnya. Nah, di sini sampai 16.717.216 warna. Nah, masing-masing warna pixel memakan tempat 1 byte. Jadi masing-masing warna ya di dalam gambar atau color display-nya itu memakan tempat 1 byte. Contoh, 640 dikali 480 dikali 256. Ini warna nih, dikali 1 byte, maka didapatkan hasil 307.200 byte. Atau dikonversikan dapat 300 kilobyte. Nah, beginilah perhitungan tentang bagaimana kita mendapatkan ukuran dari sebuah berkas. Nah, berdasar mode penerimaan data yang diterima manusia, ada 2 jenis kompresi data. Yang pertama adalah dialog mode, yaitu proses penerimaan data di mana pengirim dan penerima seakan berdialog secara real time, seperti pada contoh video conference. Nah, kompresi data harus berada dalam batas penglihatan dan pendengaran manusia. Nah, waktu delay itu tidak boleh lebih dari 150 milisecond, di mana 50 milisecond untuk proses kompresi dan dekompresi. 100-nya itu untuk mentransmisikan data di dalam jaringan.
Nah, jadi di sini secara real time ya. Ya, contohnya adalah seperti aplikasi chatting, kemudian video conference, kemudian pengiriman gambar ya. Dan ketika Anda memutar video YouTube, ini adalah bisa berupa dialog mode. Kemudian yang kedua ada retrieval mode, yaitu proses penerimaan data tidak dilakukan secara real time. Dapat dilakukan fast forward dan fast rewind di klien. Nah, dapat dilakukan random access terhadap data dan dapat bersifat interaktif. Jadi itu ada dua mode ya. Nah, kemudian kompresi data nih berdasarkan outputnya nih. Yang kita lihat, ini ada lossy compression, sebelumnya sudah pernah dibahas. Teknik kompresi di mana data hasil dekompresi tidak sama dengan data sebelum kompresi, namun sudah cukup untuk digunakan. Contoh, MP3 streaming media, kemudian JPEG, MPEG, dan WMA. Nah, kelebihannya ukuran file lebih kecil dibanding lossless, namun masih tetap memenuhi syarat untuk digunakan. Nah, teknik lossy compression ini membuang bagian-bagian data yang sebenarnya tidak begitu berguna. Tidak begitu dirasakan, tidak begitu dilihat oleh manusia, sehingga manusia masih beranggapan bahwa data tersebut masih bisa digunakan walaupun sudah dikompresi. Contoh, terdapat image ya, gambar asli berukuran 12,249 bytes. Kemudian dilakukan kompresi dengan JPEG kualitas 30 dan berukuran 1,899 bytes. Berarti image tersebut 85% lebih kecil dan rasio kompresinya adalah 15%. Nah, kita lihat ukurannya dari yang sebelumnya 12,249 bytes itu bisa dimampatkan menjadi ukurannya 1,869 bytes. Berikutnya kompresi data lossless. Teknik kompresi di mana data hasil kompresi dapat didekompres lagi dan hasilnya tepat sama seperti data sebelum proses kompresi. Contoh aplikasinya adalah zip, rar, gzip, dan 7zip. Teknik ini digunakan jika dibutuhkan data setelah dikompresi. Harus dapat diekstrak atau dikompres lagi tepat sama persis. Contoh pada data teks adalah data program biner berupa image seperti GIF dan PNG. Nah, terkadang ada data-data yang setelah dikompresi dengan teknik ini ukurannya justru menjadi lebih besar atau bahkan sama. Ya, kadang ditemukan memang seperti ini yang menggunakan zip, rar gitu ya. Tetapi nggak jauh beda sih ukuran kompresinya. Nah, kriteria algoritma dan aplikasi kompresi data, kita lihat kualitas data hasil encoding itu adalah ukuran yang lebih kecil, data tidak rusak untuk kompresi yang bersifat lossy. Kemudian kecepatan, rasio, dan efisiensi proses kompresi dan dekompresi. Dan ketepatan proses dekompresi data, itu data hasil dekompresi tetap sama dengan data sebelum dikompres. Ada kompresi lossless. Nah, klasifikasi teknik kompresi, kita lihat ada entropy encoding. Ini sifatnya lossless. Tekniknya tidak berdasarkan media dengan spesifikasi dan karakteristik tertentu, namun berdasarkan ukuran data. Statistical encoding tidak memperhatikan semantik data. Contohnya adalah run length coding, Huffman coding, dan arithmetic coding. Nah, ini akan kita bahas. Kemudian berikutnya ada source coding. Ini bersifat lossy, kemudian berkaitan dengan data semantik dan media. Ini contohnya dapat diterapkan pada prediction, transformation, layout, coding, dan vector quantization. Kemudian ada hybrid coding. Ini adalah gabungan, namanya juga hybrid, itu biasa gabungan antara dua jenis kompresi yang berbeda. Kita lihat gabungan antara lossy dan lossless. Nah, ini biasa diterapkan pada JPEG, MPEG, H261 ini jenis video, dan DVI juga jenis video. Nah, kemudian ada contoh-contoh teknik kompresi teks nih. Kita lihat yang pertama, RLA atau kepanjangannya adalah Run Length Encoding. Nah, kompresi data teks dilakukan jika ada beberapa huruf yang sama yang ditampilkan berturut-turut. Contoh datanya adalah seperti ini. Ya, A, B, C, dan seterusnya. Ini ada 17 karakter kalau dihitung ya.
Kemudian RLE tipe 1 minimal 4 huruf yang sama. Kita lihat. A, B, C, kemudian diberikan tanda seru. Ya. Kemudian kita lihat C-nya ada berapa huruf nih? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Makanya ditulis 8. Diberi tanda seru. Tanda seru ini sebenarnya maknanya faktorial ya. Jadi ada 8 perhitungannya. Kemudian DEF ini satu huruf juga. Tidak perlu ditulis faktorial seperti itu. Dan G muncul sebanyak 4 kali. Oleh karena itu ditulis 4. Nah, kalau dihitung-hitung ini, jadi ada berapa karakter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 10, 11. Jadi ada 11 karakter. Dengan minimal 4 huruf yang sama. Nah, kasus skenario terbaiknya ya, yaitu untuk RLE tipe 2 adalah ketika terdapat 127 karakter yang sama. Sehingga akan dikompres menjadi 2 byte saja. Jadi kalau ada 127 karakter yang sama, ya, maka akan dapat dikompresi menjadi 2 byte saja. Sedangkan skenario terburuk adalah untuk RLE tipe 2 adalah ketika terdapat 127 karakter yang berbeda semua, maka akan terdapat 1 byte tambahan sebagai tanda jumlah karakter yang tidak sama tersebut. Nah, hal ini menyebabkan malah lebih panjang, malah lebih besar sebuah ukuran berkas. Nah, teknik kompresi ini menggunakan teknik is lossless. Kemudian ada static Huffman coding. Frekuensi karakter dari string yang akan dikompres dianalisa terlebih dahulu. Selanjutnya dibuat pohon Huffman yang merupakan pohon biner dengan root awal yang diberi nilai 0 atau 1. 0 itu sebelah kiri dan 1 sebelah kanan. Sedangkan selanjutnya untuk dahan kiri itu panah ke bawahnya itu ya, yang sebelah kiri, itu selalu diberi nilai 1. Kemudian 0 diberikan nilai kanan. Kanannya. Kemudian dan di dahan kanan itu diberi nilai 0 di kiri dan 1 di kanan. Ini kebalikannya dari yang dahan bagian kiri. Nah, a bottom up approach itu frekuensi terkecil dikerjakan terlebih dahulu dan diletakkan di dalam leaf atau daunnya. Kemudian daun-daun akan dikombinasikan dan dijumlahkan probabilitasnya menjadi root di atasnya. Nah, contohnya seperti ini. Contoh ada sebuah string ya. Mama saya. Kita lihat. Di sini kita lihat ukuran huruf yang paling sering muncul itu adalah huruf apa? Ternyata huruf A. Maka ditulis A sama dengan 4. Maka 4/8. 8 didapat dari mana? Dari jumlah huruf di sini. Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan 4/8. Berarti ada 0,5 nilainya. Kemudian huruf apa yang berikutnya paling sering muncul? Kita lihat itu adalah huruf M. Huruf M itu sebanyak 2 kali muncul, maka 2/8 itu sama dengan 0,25. Kemudian sisanya adalah huruf S dan huruf Y. Nah, kita lihat huruf S dan huruf Y itu masing-masing 1 kali, maka 1/8 sama dengan 0,125. Dan totalnya adalah 8 karakter. Nah, kemudian kita buat pohonnya. Ini dinamakan pohon Huffman, terinspirasi dari pohon biner. Saya yakin di sini Anda semuanya sudah pernah belajar mengenai pohon biner. Kita lihat, ini simbolnya P, YSMA. Diurutkan dari jumlah atau karakter yang paling sedikit muncul. Di sini YSMA. YSMA sama dengan 1. Dipoinkan 1 dulu nih. Nah, tadi aturannya adalah di kiri 0, pada dahan kiri 0, pada dahan kanan 1. Nah, kemudian kita pisah nih. Tadi kan sama dengan 1 nih, YSMA ini sama dengan 1 nilainya. Nah, kita lihat yang 0,5 itu yang mana? Di sini. Ternyata yang 0,5 itu adalah A. Oleh karena itu kita pisah A di sini. Ini sama dengan PA sama dengan 0,5. 0,5 didapat dari sini. Kemudian selanjutnya kita pisahkan PYSM, itu ditempatkan di kiri. Nah, penempatan kanan dan kiri adalah tempatkan yang besar itu di kanan dulu.
ya, seperti yang dikatakan tadi. Ya. Dan di kanan diberi 0 di kiri dan 1 di kanan. Nah, kita lihat karena di kanan ini 0,5 A1 karakter saja, ini tidak dapat dipecah lagi. Sehingga tidak ada istilah kiri dan kanannya lagi ya. Nah, kemudian kita lihat di dahan kiri, PYSM sama dengan 0,5. Kenapa 0,5? Karena kita lihat penjumlahannya. 0,25 ditambah 0,125 tambah 0,125. Ini adalah sekitar 0,5. Nah, kemudian PYSM ini kita pecah lagi menjadi 2. Ya, kita lihat yang paling besar yang mana nih? Oh, ternyata M. Maka M yang paling besar kita simpan di kanan. Maka PM adalah 0,25. Tadi aturannya ya. Coba kita lihat aturannya. Untuk dahan kiri, ya, selanjutnya untuk dahan kiri selalu diberi nilai 1 di kiri, 0 di kanan. Kita lihat. 1 di kiri, 0 di kanan. Nah, oleh karena itu, PM 0,25 ini adalah yang paling besar di antara YSM ini, M ya. Maka YS kita pisah lagi di kiri. Bernilai 1, yaitu PYS sama dengan 0,25. Nah, dari dahan kiri, kita lihat dahan kiri ya. Dahan kiri. Kita lihat ini 0,25, kita pecah lagi nih. Nilainya berdasarkan yang ini. Maka 1 di kiri, 0 di kanan. Y adalah 0,125 dan S adalah 0,125. Sehingga kita mendapatkan nilai WA, A yang ini adalah 1. 1 didapatkan dari sini, 1. Ya. Kemudian M mana? M itu sini. Nilainya 00, dapat dari mana? Dari sini dari root ini. Root ke dahan kiri ini adalah 0. Kemudian dari dahan kiri ini ke dahan kanan, bagian kanannya, itu adalah 0. Maka 0, 0. Kemudian S, kita lihat S mana S? S dari sini 0. Ini ada S 0, kita ambil. Kemudian 1 di sini kita ambil, di sini ada 1 0 1. Kemudian mana lagi S? Kemudian ke kanan ternyata. Maka nilainya 0. 0 1 0. Dan terakhir Y, dari root kita lihat rootnya 0 ke dahan kiri. Ya, kemudian ke dahan kiri lagi 1. Kemudian ke dahan kiri lagi 1, maka 0 1 1. Nah, ini adalah kompresi data dari teks mama saya tadi sehingga bisa dikompresi menjadi bilangan biner seperti ini. Nah, contoh-contoh teknik kompresi berikutnya ada Shannon-Fano algorithm. Dikembangkan oleh Shannon di Bell Labs dan Robert Fano, ini dari MIT. Nah, contohnya adalah sebuah string atau teks hello dengan L double. Nah, kita lihat di sini ada 4 simbol, 4 huruf sebenarnya. Ada H, E, L, dan O. Nah, kita hitung berapa jumlah kemunculannya. H itu adalah 1, E itu 1, L itu 2, dan O itu adalah 1. Nah, algoritmanya urutkan simbol berdasarkan frekuensi kemunculannya. Nah, bagi simbol menjadi 2 bagian secara rekursif dengan jumlah yang kira-kira sama pada kedua bagian. Sampai tiap bagian hanya terdiri dari 1 simbol. Nah, cara yang paling tepat untuk mengimplementasikan adalah dengan membuat pohon biner seperti pada Huffman tree tadi. Kita lihat. Nah, kita urutkan berdasarkan tingkat frekuensi yang muncul, ya. Kita lihat ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 huruf ya. Maka mendapatkan angka 5 seperti ini. Kemudian di kirinya itu adalah 0, di kanan adalah 1. Nah, kita lihat L. L itu ada 2 kemunculan, maka ditulis 2. H, E, O ini dijumlahkan. H tadi 1, E itu 1, 0 itu 1. Sorry, H itu 1, E itu 1, dan O itu 1. Sehingga jumlah 3. Nah, kemudian dari HEO ini kita bisa pecahkan menjadi seperti ini. Urutannya adalah 0 itu di kiri ya, kanan itu 1. Nah, pada cabang kiri kita buat lagi
dimulai dari H, karena H kemunculannya paling duluan. 0, kemudian di kanan itu EO, 1. Kemudian E dan O kita pecahkan lagi. Jadi, seperti ini, E ini 1, O sama dengan 1. Sehingga kita bisa melihat ukuran binernya ya. Untuk L itu adalah 0, kemudian untuk H itu adalah 1, kemudian 0, kemudian untuk E itu 1, 1, dan 0. Kemudian untuk O itu adalah 1, 1, 1. Itu yang untuk cara kedua, yaitu Shannon-Fano algorithm. Kemudian ada adaptive Huffman coding. Ya. Nah, metode SHC yang tadi ya, yang ini mengharuskan kita untuk metode SHC mengharuskan kita mengetahui terlebih dahulu frekuensi masing-masing karakter sebelum melakukan proses pengkodean. Metode AHC merupakan pengembangan dari SHC di mana proses penghitungan frekuensi karakter dan pembuatan pohon Huffman dibuat secara dinamis pada saat membaca data. Nah, algoritma Huffman tepat bila dipergunakan pada informasi bersifat statis. Apa itu informasi bersifat statis? Informasi bersifat statis itu adalah seperti gambar. Sedangkan untuk multimedia application di mana data yang akan datang belum dapat dipastikan kedatangannya. Contohnya adalah audio dan video streaming. Nah, algoritma adaptive Huffman dapat dipergunakan. Jadi ini pengembangan dari Huffman coding ya. Nah, metode SHC maupun AHC ini merupakan kompresi yang bersifat lossless. Dibuat oleh David Huffman dari MIT tahun 52. Huffman banyak dijadikan back-end pada algoritma lain seperti arithmetic coding, aplikasi PKZip, JPEG, dan MP3. Kemudian ada aplikasi kompresi, kita lihat. Nah, ada algoritma Lempel-Zipf-Weld atau biasa disingkat dengan LZW. Nah, algoritma ini menggunakan teknik adaptif dan berbasiskan kamus pendahulu LZW yang adalah LZ77 dan LZ78. Nah, ini dikembangkan oleh Jacob Zipf dan Abraham Lempel pada tahun 1977 dan 1978. Terry Wells mengembangkan teknik tersebut pada tahun 1984. LZW banyak dipergunakan pada Unix, GIF, dan V.42 untuk modem. Nah, aplikasi kompresi yang ini saya yakin Anda sudah familiar sekali, dinamakan zip file format. Ditemukan oleh Phil Katz untuk program PKZip. Kemudian dikembangkan untuk WinZip, WinRAR, dan 7zip. Nah, ekstensinya adalah .zip dan MIME, application zip. Dapat menggabungkan dan mengkompresi beberapa file sekaligus menggunakan bermacam-macam algoritma, namun paling umum menggunakan Katz-Deflet algorithm. Nah, kita lihat ada beberapa metode zip. Yang pertama adalah shrinking, merupakan metode variasi dari LZW yang tadi. Kemudian reducing, merupakan metode yang mengkombinasikan metode same byte sequence based dan probability based encoding. Kemudian ada imploding, menggunakan metode byte sequence based dan Shannon-Fano encoding. Kemudian ada deflate, menggunakan LZW, kemudian bzip2, dan lain-lain. Nah, aplikasinya kita bisa temukan pada WinZip yang diciptakan oleh Nicomac Computing. Kemudian ada RAR, ditemukan oleh Eugene Rochelle, sehingga RAR merupakan singkatan dari namanya sendiri, Rochelle Archive, pada 10 Maret tahun 1972 itu ditemukan di Rusia. Berekstensi .rar dan MIME application atau XRAR compress. Kemudian proses kompresi lebih lambat dari zip, tapi ukuran file hasil kompresi lebih kecil. Nah, aplikasi yang menerapkan aplikasi metode ini, RAR ini adalah WinRAR, yang mampu menangani RAR dan zip dan mendukung volume split. Split ini pemisahan itu ya, pemisahan file, jadi sehingga bisa menjadi beberapa file yang terpisah-pisah, dan enkripsi bersifat AES. Baik, itu materi tentang kompresi data. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan di grup Telegram, Google Classroom, ataupun komentar di video ini.
Materinya sampai di sini. Sekian dan terima kasih.